pengembalian data dan permintaan maaf hacker yang membobol pusat data nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang bertemu kembali dengan pengikut setia, pendengar setia Dialektika kita malam ini. Dan malam ini kita membahas satu masalah yang sebenarnya banyak dibicarakan beberapa hari terakhir ini, yaitu tentang pernyataan minta maaf dan memberikan kunci akses gratis oleh hacker. Dan ini adalah suatu sebenarnya rasanya tidak logis. Teman-teman sekalian, jadi kita semua sudah mendengar ada hal yang kurang logis karena yang tidak biasa terjadi ketika misalnya ada upaya dari hacker atau dari kelompok ransomware mau melakukan atau telah melakukan hacker itu, dan kemudian mereka minta maaf dan kemudian berencana untuk bisa memberikan atau mengembalikan kunci supaya kunci yang baru itu bisa digunakan kembali untuk memperbaiki, untuk mengembalikan berfungsinya kembali data-data yang dicuri, dan ini sesuatu yang dianggap sebenarnya kurang dapat dipercaya. Kelompok ransomware Brain Shipper itu mengatakan bahwa mereka akan memberikan dan berjanji akan memberikan kembali data atau katakan kunci akses yang bisa kembali ditemukan, digunakan kembali oleh Kominfo dan berbagai macam misalnya sumber data yang ada di situ untuk bisa kembali digunakan seperti biasa. Dan yang lebih aneh adalah ketika misalnya mereka mengatakan bahwa mereka akan memberikan itu secara gratis tanpa sedikit pun misalnya ada permintaan seperti seawalnya yang mereka memang meminta ada tebusan yang cukup besar. Dan ini sebenarnya meragukan banyak orang, dan sepertinya sebenarnya tidak ada yang percaya bahwa memang apa yang ingin atau apa yang dinyatakan oleh ransomware itu atau misalnya kelompok Brain Shipper itu sebenarnya bukan suatu yang bisa diterima dengan akal sehat. Jadi ada hal-hal yang di luar biasa atau kebiasaan yang dilakukan mereka lakukan itu. Dan oleh karena itu ada memunculkan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang juga sebenarnya sulit untuk diberikan data. Selain misalnya data-data yang selama ini memang kita peroleh dari pembicaraan atau misalnya apa yang dilakukan oleh masyarakat atau Kominfo sendiri tentang bagaimana mereka sulitnya untuk bisa melakukan perubahan, perbaikan terhadap data-data yang sudah di-hacker itu. Dan tiba-tiba sekarang dengan mudah begitu saja tanpa ada permintaan untuk pembayaran, lalu akhirnya data itu bisa dikembalikan dengan ikhlas, malah dengan minta maaf kepada pemerintah. Teman-teman sekalian, saya pikir ini adalah hal yang sebenarnya sulit sekali diterima dengan akal sehat. Dan kita misalnya mencoba untuk membicarakan apa sebenarnya yang menimbulkan ketidakpercayaan begitu saja. Ketika misalnya mereka menjanjikan akan memberikan dengan gratis dan kemudian sambil minta maaf untuk mengembalikan data-data itu untuk bisa digunakan kembali oleh pemerintah Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, jadi keanehan itu menimbulkan beberapa pertanyaan dan kecurigaan yang muncul yang lebih lanjut dari pernyataan mereka untuk memberikan ya dengan gratis, dan banyak sekali komentar-komentar yang muncul. Teman-teman sekalian, seperti dari Roy Suryo, dia menyatakan bahwa pernyataan yang dikemukakan oleh kelompok hacker itu adalah suatu keanehan, adalah suatu hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi sebelumnya, bahwa ada misalnya hacker atau kelompok hacker yang mencoba memberikan permintaan maaf dan kemudian misalnya dengan rela, dengan ikhlas mengembalikan supaya data-data itu bisa digunakan kembali. Jadi memberikan kunci akses secara gratis, dan hal inilah yang menimbulkan kecurigaan dari berbagai macam pihak, dan itu akhirnya menimbulkan berbagai macam argumen atau logika yang muncul dari peristiwa tersebut. Teman-teman sekalian, jadi ada hal-hal yang sebenarnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan Roy Suryo misalnya juga menyatakan rasa salutnya terhadap salah seorang dirjen Aptika karena dia sebenarnya dengan cepatnya pada tanggal 1 Juli dia mengajukan surat pengunduran diri dan sudah dia sampaikan langsung pada Menteri Kominfo, dan sekarang dia mengatakan bahwa dia keluar ketika ditanya mengapa dia mengundurkan diri.
Dia menjawab bahwa dia merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembobolan data-data yang ada di Kominfo dan data-data yang berada. Dia merasa bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawabnya. Jadi teman-teman sekalian, ya jadi memang kalau memang begitu, ya adalah satu kesadaran yang baik dan merasa bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dan banyak orang bertanya, mengapa Kominfo sendiri yang sering sekali diminta atau banyak sekali yang meminta dia untuk bisa mengundurkan diri, tidak mengundurkan diri. Teman-teman sekalian, ada suatu hal yang besarnya jarang sekali terjadi di Indonesia ketika misalnya ada kesalahan yang diperbuat dan kesalahan itu adalah kesalahan yang bukan ringan, tetapi juga misalnya yang berat sekalipun, hampir tidak ada yang mestinya yang paling tinggi bertanggung jawab itu tidak mengundurkan diri. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang secara logis sebenarnya dari berbagai data yang diperoleh sebelumnya dari media, dan kemudian data-data itu menimbulkan sebenarnya tanda tanya dan upaya untuk memberikan argumen yang logis. Mengapa hal-hal yang seperti dikatakan tadi, bahwa ada upaya untuk misalnya memberikan secara gratis akses untuk bisa menggunakan kembali data-data itu, dan ada hal-hal yang saya kemukakan di sini. Yang pertama adalah tuntutan tebusan. Ingat teman-teman, biasanya ransomware itu adalah selalu meminta tebusan dan mereka sering sekali menggunakan ransomware itu untuk menginskripsi data dan kemudian menuntut tebusan untuk memberikan kunci deskripsi yang ya ada pada mereka ketika misalnya mereka diberikan bayaran yang mereka minta. Ini menimbulkan kekhawatiran ketika misalnya mereka mengatakan akan tidak meminta apa-apapun dan malah minta maaf. Dan hal itu sebenarnya bukan menimbulkan kepercayaan, tetapi justru sebenarnya keraguan bahwa memang itu hanya suatu siasat. Dan siasat itu mungkin justru sebenarnya memiliki niat yang jauh lebih penting, yang lebih besar dari apa yang mereka katakan sebelumnya itu. Yang kedua adalah munculnya motivasi yang sifatnya finansial. Jadi hacker itu biasanya memiliki motivasi finansial seperti dikatakan tadi untuk melakukan serangan-serangan tersebut. Baik misalnya untuk memeras, ya. Jadi kalau dalam hal ini misalnya pemeras pemerintah dan awalnya memang mereka sudah memang meminta tebusan ya, lembaga yang terkena dampak itu, atau mereka memang bertujuan untuk mencari menguntungkan pribadi. Dan ingat, waktu awalnya sebenarnya mereka meminta apa yang kita sebut sebagai tebusan itu 131 miliar atau setara dengan 8 juta US dollar. Sekarang justru tidak lagi mereka tuntut itu, justru mereka berikan pernyataan yang mengejutkan ketika mereka mengatakan minta maaf. Permasalahan inilah sebenarnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Yang ketiga adalah politik atau spionase. Teman-teman sekalian, sering sekali apa yang dilakukan hacker itu adalah satu bentuk upaya politik atau sering juga disebut sebagai spionase. Jadi ada kemungkinan besar bahwa serangan-serangan tersebut dilakukan untuk bagaimana mereka memperoleh data-data negara itu atau kelompok yang berafiliasi dengan kepentingan politik atau intelijen, dan mereka menggunakan itu untuk mencuri data atau informasi yang strategis. Lalu nanti data-data itu bisa misalnya mereka sebarkan, mereka juga jual, atau mungkin kalau tidak dijadikan sebagai upaya untuk bisa sebagai alat untuk menyerang baik misalnya individu atau misalnya lembaga-lembaga tertentu. Jadi politik atau spionase ini sering sekali juga sebenarnya berkaitan dengan apa yang kita sebut tadi dengan yang dilakukan hacker itu. Yang keempat adalah keamanan infrastruktur kritis. Jadi mereka hacker itu melakukan bukan hanya sekedar untuk misalnya merusak data-data, tapi juga bisa mencoba untuk melakukan apa yang disebut tadi, menghancurkan keamanan atau melumpuhkan keamanan infrastruktur yang kritis. Yang dimaksud dengan infrastruktur kritis itu adalah serangan terhadap beberapa faktor ya atau data-data nasional, data-data negara atau lembaga yang dapat mengancam infrastruktur kritis satu negara dengan memperoleh ya data atau rahasia tentang satu ya infrastruktur itu, tiba-tiba misalnya mereka mencoba untuk menyerangnya, merusak energi, katakan listrik ya, jadi pusat tenaga listrik itu ya dibutakan, tidak misalnya bisa berjalan, atau merusak transportasi sehingga akhirnya transportasi tidak bisa berjalan dengan baik. Coba bayangkan misalnya kalau ada rel kereta api yang sepertinya itu menjadi tulang punggung transportasi di suatu negara atau kota, itu tiba-tiba dilumpuhkan, atau bagaimana komunikasi dilumpuhkan.
Jadi hal-hal yang kita katakan tadi dengan keamanan infrastruktur kritis itu justru sebenarnya salah satu tujuan utama bagi kelompok-kelompok yang ingin atau yang melakukan apa yang kita sebut tadi dengan peretasan. Teman-teman sekalian, jadi sekarang kita bisa melihat sebenarnya bahwa permasalahan yang kita sebut tadi dengan permasalahan peretasan atau upaya untuk melakukan penyerangan terhadap infrastruktur kritis itu sesuatu hal yang selalu atau biasanya menjadi salah satu tujuan dari apa yang dilakukan oleh kelompok peretas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.